Bab 1075. Teknik meramal. Di malam yang sunyi, Harley Ye berhenti di luar sekte Heng Yue. Dari kejauhan, dia melihat Anitang duduk di puncak gunung. Rambut putihnya melambai seperti patung. Meskipun dia jauh, dia masih bisa melihat wajahnya yang kuyuh. Sekte Heng Yue yang patah masih bersinar, tapi sangat kosong dan penuh bekas luka. Harley Ye melompat ke puncak gunung. Anitang tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia sepertinya tidak menyadari ada orang yang datang di belakangnya. Harley Ye duduk dan mengeluarkan pot anggur dari tangannya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Hari ini, sekte Heng Yue, termasuk Sela dalam pelukan Anitang, adalah satu-satunya dari mereka bertiga. Keadaan pikiran ini membuat orang merasa tersesat dan kesepian. Melihat sekeliling, mereka tidak bisa lagi melihat sosok orang-orang di masa lalu. Harley Ye tidak menyebutkan kemungkinan reinkarnasi Brady, karena dia tidak yakin apakah Brady dapat bereinkarnasi, atau apakah Brady akan bereinkarnasi di dinasti Dacu. Dia tidak ingin memberi Anitang harapan, tetapi takut ini harapan pada akhirnya akan menjadi lebih kecewa daripada putus asa. Adik Ye, aku ingin pergi ke dunia manusia awam. Sudah lama sebelum dirinya mendengar Anitang berbicara. Suaranya serak dan lelah. Bagus. Harley Ye membuka mulutnya sedikit dan berada di sekte Heng Yue yang kosong sepanjang hari ini akan lebih menyakitkan untuk melihat sesuatu dan memikirkan orang-orang, dan menemukan tempat dengan orang-orang akan membuatmu merasa kurang eksis. Setelah dialog sederhana, tak satu pun dari mereka berbicara lagi. Mereka hanya duduk di puncak gunung yang rusak, tidak bergerak seperti patung es, dan mata mereka kabur, mengingat masa lalu di tahun-tahun yang terbuang. Tidak tahu kapan Anitang bangun, punggungnya kesepian dan dia berjalan di tanah tanpa batas. Harley Ye memperhatikan dengan tenang dan tidak menghentikannya, tetapi berharap untuk menemukan Brady yang bereinkarnasi dan membawanya ke Anitang secara utuh, sehingga mereka dapat melanjutkan hubungan mereka. Bersama dengan Sela yang sedang tidur, dia meninggalkan gadis kecil ini atas permintaan Harley Ye. Di bawah cahaya bulan malam, Harley Ye memadatkan awan, menaruh Sela di atasnya, dan tiba-tiba membuka mata keabadian 6 jalan. Dia menatap Sela tanpa menyipitkan mata. Dia telah mengintip gadis kecil dengan mata keabadian di tengah malam berkali-kali. Aneh bahwa dia memiliki nama yang berbeda, Sela. Harley Ye tidak bodoh, tapi bijaksana. Ketika Bisma Sen dan Suandi Hong meninggal, mereka berdua memiliki kalimat yang belum selesai. Ekspresi mereka sama dengan kata-kata mereka sebelum mereka meninggal. Kalimat yang belum selesai itu memiliki nama yang belum selesai. Harley Ye tahu bahwa nama orang yang belum selesai adalah Sela. Harley Ye juga tahu lebih baik bahwa dia dan Bintang Ye di masa depan harus melakukan perjalanan melalui ruang waktu ke era ini dengan harga yang begitu tinggi. Tujuan mereka jelas, yaitu membunuh seorang bernama Sela. Dia memikirkan lembah Yunruo di masa lalu lebih dari sekali. Bukan kebetulan bahwa Suandi Hong tiba-tiba muncul di sana. Tujuannya adalah Sela. Yang mengalahkan Suandi Hong malam itu adalah Fen Sichu yang dikuasai oleh pedang Zuxian. Namun, dia terlambat mengerti, Suandi Hong mati di bawah pedang Fen Sichu, dan Fen Sichu mati di bawah pedangnya. Karena pedang Zuxian, semua ini telah menjadi takdir. Namun, Sela di atas awan jelas adalah manusia awam, dan tidak lebih biasa dari manusia awam. Di bawah mata keabadian, Sela sama sekali tidak berbeda. Dia tidak menemukan tanda-tanda aneh, jadi dia tidak tahu mengapa dia dan Bintang Ye ingin membunuh Sela di masa depan. Sekali lagi, dia menyembunyikan mata keabadian 6 jalan. Sekali lagi, dia sangat yakin bahwa gadis kecil biasa di depannya tidak memiliki rahasia luar biasa yang dia bayangkan. Oleh karena itu,
dia menyembunyikan hal-hal ini dari Teresa Donghuang untuk tujuan yang sangat sederhana. Dia tidak ingin gadis biasa ini terlibat dalam dunia kultivator yang menyedihkan. Dia berharap Sela akan hidup tanpa beban. Malam semakin larut. Harley Ye mengambil kembali tatapannya dan mengeluarkan cangkang kura-kura dari lengannya. Itu sangat tua dan dipercayakan oleh Yanto Zhou di kota kuno Qingxian. Tiba-tiba, tempurung kura-kura bergetar sedikit, dan garis-garis kuno mulai mengalir di atasnya, terjalin dengan tao yang misterius. Harley Ye juga diperkenalkan ke dalam konsepsi seni yang fantastis. Bukan kultivator, teknik meramal. Dalam menutup matanya, Harley Ye bergumam. Dia dapat memecahkan rahasia tempurung kura-kura, yang berisi pengetahuan Yanto Zhou tentang rahasia surga. Ini adalah semacam teknik rahasia yang disimpulkan, yang mengacu dari rahasia surga ke misteri bumi. Entah berapa lama kemudian, sekujur tubuhnya muncul 9 istana 8 diagram yang seolah-olah tersembunyi dan terlihat, berjalan dengan sendirinya, seolah-olah segala sesuatu di dunia ada di dalamnya, lalu mereka akan berkembang menjadi sumber. Ini adalah sejenis teknik rahasia yang menangkap alam langit dan bumi. Dalam konsepsi seni, Harley Ye tiba-tiba merasa bahwa visinya langsung melebar. Sambil memecahkan misteri teknik meramal, Harley Ye juga memecahkan misteri lain, yaitu asal-muasal Yanto Zhou. Orang tua bernama Yanto Zhou memiliki warisan yang mengerikan dan terhormat. Dia bukan tanpa prestasi, juga bukan manusia biasa. Dia adalah outlier langka di dunia kultivator. Evolusi misteri tak tertandingi di dunia. Garis kultivasi ini untuk menyimpulkan keterampilan ilahi, yang berada di antara titik kritis antara seorang kultivator dan seorang manusia awam. Kekuatan tempurnya nol, tapi dia bisa mendorong langit dan bumi. Mungkin dia bisa memecahkan terlalu banyak rahasia surgawi, sehingga orang-orang di garis ini tidak akan berakhir dengan baik. Saat ini, Harley Ye harus memahami niat baik Yanto Zhou dan ingin meneruskan teknik meramal. Adapun tujuan lain, buku Yanto Zhou pasti termasuk pencarian Harley Ye untuk orang-orang yang bereinkarnasi. Itulah sebabnya dikatakan bahwa ia memiliki teknik rahasia deduksi teknik meramal, akan lebih mudah untuk menemukan orang. Terima kasih untuk hadiahnya. Harley Ye menjadi tenang dan terus mencari misteri dalam teknik meramal. Seperti yang disebut, persiapan yang memadai di muka dapat mempercepat pekerjaan. Dia perlu memahaminya sesegera mungkin. Hanya dengan menguasai teknik rahasia ini, dia dapat menemukan orang-orang yang bereinkarnasi itu lebih akurat dan mengambil tindakan yang ditargetkan, yang akan menghemat lebih banyak usaha. Semuanya di sini bisa dilihat oleh Teresa Donghuang dari Sekte Xuan. Namun, mata indah Teresa Donghuang tidak terfokus pada Harley Ye, tetapi pada Sela yang tidur di atas awan di samping Harley Ye. Mata indah Teresa Donghuang telah menyipit lebih dari sekali. Meskipun dia berada ribuan mil jauhnya, dia masih dapat melihat bahwa gadis kecil itu luar biasa. Matanya penuh dengan makna yang tak terkatakan. Dewi, gadis kecil itu. Di satu sisi, Fuya melihat ke belakang dari tirai air ajaib dan menatap Teresa Donghuang, tapi dia enggan untuk berbicara. Sesuatu yang sangat dibutuhkan dan ditemukan dengan susah payah, tetapi diperoleh secara tidak sengaja. Ini akan menghabiskan seluruh waktuku. Teresa Donghuang berkata santai, sekarang sepertinya orang ketiga yang melampaui 6 jalan reinkarnasi dinasti Dacu adalah gadis kecil bernama Sela. Tapi dia jelas tidak ada yang istimewa. Dan bahkan mata keabadian 6 jalan Harley Ye tidak bisa melihat petunjuk sedikit pun. Tidak ada yang istimewa, bukan berarti dia tidak curiga. Mata keabadian 6 jalan tidak bisa melihat petunjuknya, bukan berarti dia baik-baik saja. Teresa Donghuang berkata dalam-dalam, mengambil napas, mungkin keberadaannya jauh lebih unggul dari mata keabadian 6 jalan.
Sekarang tampaknya Xuandi Hong dan Wisma Sen tujuan berbalik melawan langit untuk datang ke ruang dan waktu ini sebagian besar terkait dengan gadis kecil itu. Aku tidak mengerti. Terlalu banyak yang terlibat sampai Harley Ye menyembunyikannya dari Sekte Xuan. Fuya mengerutkan kening. Kamu masih belum mengenalnya. Teresa Donghuang berbisik, itu adalah pria yang tidak menghormati langit dan bumi dan menolak untuk mematuhi perintahnya. Dia pasti telah melihat beberapa gambar masa depan. Ini adalah bencana. Tapi dia tegas, percaya bahwa manusia dapat menaklukkan surga. Yang disebut takdir hanyalah tipuan Tuhan untuk bermain dengan dunia dari awal hingga akhir. Jadi dia melawan langit. Bersambung. Bab 1076. Orang di kehidupan sebelumnya. Di pagi hari, sinar matahari yang ramah turun dan menyinari seluruh negeri. Dunia kultivator kosong seperti biasa, dan tidak ada asap di dalamnya. Sulit untuk melihat satu orang di tanah yang luas, hanya ada 93 kultivator di wilayah yang luas, yang benar-benar tidak proporsional. Dibandingkan dengan dunia kultivator, dunia manusia awam telah mengantarkan pada era yang sejahtera. Setelah bencana, tidak hanya dunia kultivator yang dilawat, tetapi juga dunia manusia awam adalah nirwana. Generasi kaisar yang lebih tua turun tahta, dan raja baru naik tahta. Kebanyakan dari mereka adalah amnesti. Setelah invasi setan, orang-orang dari manusia awam Beicu dibawa kembali ke Nanchu. Sekarang, iblis yang menyerang telah dihancurkan, dan manusia awam yang berasal dari Beicu telah memulai perjalanan kembali ke kampung halaman mereka di bawah kepemimpinan raja dari berbagai negara. Hampir 10 juta mil, itu jalan yang sangat jauh bagi manusia awam. Mungkin mereka telah berada di jalan sepanjang hidup mereka, dan tidak mungkin kembali ke kampung halaman sampai mereka mati, tetapi mereka tidak berhenti. Semuanya berjalan dengan tertib. Dalam proses pemulihan, tanah yang luas ini secara bertahap pulih dari kemakmuran sebelumnya. Selalu ada beberapa orang dengan pikiran teguh yang melintasi pegunungan bergulir ke dunia kultivator. Mereka menyembah dewa dan ingin melihat langit lain. Untuk orang-orang ini, hanya 90 kultivator aneh di dinasti Dacu semuanya menolak untuk datang dan membawa mereka berlatih. Para kultivator yang masih hidup ini semuanya adalah orang-orang muda, yang tertua di antaranya tidak lebih dari 20 tahun, tetapi mereka telah memikul tanggung jawab yang berat untuk mewarisi budaya dinasti Dacu, dan semua sekolah yang didirikan setelah bencana, melanjutkan warisan nenek moyang mereka. Namun, sebelum nama sekte yang mereka dirikan, mereka diam-diam menggantungkan dua kata, Istana Surgawi. Ya, sebelum invasi setan surga, tanah ini disatukan oleh Istana Surgawi. Ketika setan-setan surga dihancurkan, Harley Ye adalah maha guru antara langit dan bumi. Dia masih raja negeri ini. Bahkan jika dia tidak ada, nama Istana Surgawi masih ada, belum lagi dia masih berdiri di dunia ini. Sekte Han Yue. Harley Ye telah duduk selama 3 atau 5 hari, dan tidak bergerak sekalipun. Di sisinya, Sela sudah beberapa kali terbangun. Melihat Harley Ye diam, dia bermain dengan langkah terhuyung-huyung. Saat lapar, dia berlari ke pohon buah spiritual untuk mengambil buah spiritual dan memakannya. Mengantuk, dia bersandar di pelukan Harley Ye dan tidur nyenyak. Dia melihat keempat sisi dari jauh lebih dari sekali, dan matanya yang berkedip penuh kebingungan. Dalam ingatannya, tempat ini seharusnya menjadi negeri dongeng, tetapi sekarang ini adalah bagian dari kebobrokan. Dalam ingatannya,
tempat ini seharusnya penuh dengan orang, tetapi sekarang kosong. Dalam ingatannya, seharusnya ada banyak ibu yang bermain dengannya di gunung ini, tetapi sekarang tidak ada seorang pun. Si kecil sangat bingung. Tampaknya semuanya telah berubah ketika dia bangun. Dia merasa kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya, jadi dia mencoba yang terbaik untuk berbaring di pelukan Harley, mencari satu-satunya kehangatan. Pada hari ke-9, Harley bangun. Matanya terbuka, tapi ada zaman chaos. 2 atau 3 detik kemudian, dirinya melihat bahwa zaman chaos terus menyebar, dan mata gelap menjadi seluas langit berbintang. Selalu ada banyak penglihatan yang terjalin di mata, yang tampaknya merupakan awal sebelum dunia yang berkembang sendiri itu muncul. Teknik meramal. Harley bergumam dan menatap rumput spiritual di sampingnya. Dia diam-diam menyimpulkan sumber rumput spiritual, dan juga menyimpulkan kapan rumput spiritual akan layu. Seluruh kehidupan rumput spiritual dari tumbuh hingga layu telah disimpulkan secara menyeluruh olehnya. Senyum bahagia tersungging di bibir Harley, meski belum memecahkan semua misteri teknik meramal, ia sudah memahami esensinya. Dia berjalan menuruni gunung dan meninggalkan sekte Hang Yue dengan sela. Setelah itu, segel besar menutupi sekte Hang Yue karena dia tahu akan butuh waktu lama untuk kembali. Tidak tahu berapa lama sebelum dia berhenti di depan gunung spiritual di Nanchu. Gunung spiritual diselimuti awan dan kabut, sepertinya negeri dongeng di bumi. Di kaki gunung juga ada prasasti batu, istana surgawi dan sekte Suan. Dalam kesurupannya, bayangan tubuh inkarnasi telah keluar dari gunung spiritual. Mereka adalah 2 remaja dan seorang gadis muda, keduanya kultivator, 1 alam Zen Yang, 2 alam Ren Yuan, dan istana surgawi sekte Suan didirikan oleh mereka. Menyapa Master Suci. Mereka bertiga sangat hormat. Meskipun mereka memulai sekolah mereka masih melakukannya, tidak lupa bahwa mereka adalah anggota istana surgawi. Harley tidak berbicara, tersenyum tipis, dan memberikan kekuatan lembut untuk mengangkat 3 orang yang berlutut di tanah. Dia mengarahkan pandangannya pada gunung spiritual. Ada 3 atau 5 manusia di dalamnya. Yang tertua berusia 30-an. Semuanya datang ke dunia kultivator dari dunia manusia untuk mencari pencerahan. Harley tersenyum melihat perubahan kehidupan. 3 atau 5 manusia awam itu akan menjadi api harapan di negeri ini. Setelah dia pergi, dia meninggalkan banyak gulungan rahasia, yang kesemuanya adalah kekuatan supernatural dan teknik silat yang dianjurkan oleh seorang kultivator, yang digunakan sebagai dasar untuk berdirinya istana surgawi dan sekte Suan. Gulungan rahasia, ia juga meninggalkan banyak bahan kultivasi. Segera setelah itu, dia berhenti di bagian lain dari gunung spiritual. Ini juga sekte baru, yang disebut Istana Surgawi. Pendiri Istana Surgawi ini juga beranak 3 anak muda. Kultivasi yang paling kuat bukanlah puncak alam Ren Yuan. Walaupun kultivasi mereka tidak kuat, walaupun masih remaja, mereka sudah menjadi pencetus sekte. Selanjutnya, Harley terus menghantui gunung spiritual. Setiap kali dia muncul, dia akan meninggalkan gulungan rahasia dan pil obat. Di antara 93 biksu dinasti Dacu, hanya tersisa 91 biksu, kecuali dia dan Anita. Mereka bergabung berpasangan dan bertiga untuk menciptakan lebih dari 20 sekte. Sebelum setiap sekte, kata Istana Surgawi digantung. Invasi setan surga hampir mengembalikan dinasti Dacu ke bentuk aslinya. Semuanya harus dimulai lagi. Sebagai Master Suci Istana Surgawi, tentu saja dia akan berusaha keras untuk memberikan kontribusi. Di tahun-tahun mendatang, suatu hari, dinasti Dacu akan mereproduksi kejayaan masa lalu. Pada hari itu,
dia meninggalkan dunia kultivator dengan Sela dan muncul di dunia manusia. Inilah kerajaan Zhao di manusia awam, muridnya Rani Si pernah menjadi putri di sini. Di negara bagian Zhao, kerajaan Zhao telah mengunjungi banyak tempat, seperti tempat pertama kali dia bertemu dengan Yona Sangguan di masa lalu, seperti tempat Bintang Ye dan Putri Suci Istana Bintang Bulan menikah, dan dia masih melihat banyak hal dan memikirkan orang. Langit malam sangat dalam dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Dia datang ke mansion kerajaan Zhao, adalah untuk bertemu ayah dan ibunya Rani Si. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa David Zhao telah turun tahta dan menyerahkan tahta kepada orang bijak, tetapi dia meninggalkan istana bersama ibu dan permaisuri Rani Si, menemukan tempat yang bersih di pegunungan, menjaga makam putrinya, dan menjalani kehidupan yang damai. Harley Ye tidak pergi, tetapi berdiri dengan tenang di luar sebuah rumah besar di kota raja, mengawasi sebuah kamar di rumah besar itu dan menunggu dengan tenang. Di depan ruangan, seorang sarjana seperti pemuda sedang berjalan mondar-mandir. Dia sangat cemas. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat ke dalam ruangan. Pada beberapa kesempatan, dia hampir mendorong pintu masuk. Wah, wah, wah. Malam yang sunyi itu akhirnya dipecahkan oleh tangisan bayi, dan cendekiawan itu sangat bersemangat hingga menangis. Selamat, Tuan Muda atas kelahiranmu. Bidan keluar, terus-menerus membungkuk dan tersenyum. Di luar halaman, Harley Ye mengambil napas dalam-dalam dan melihat bayi yang digendong oleh sarjana dengan senyum bahagia. Pandi Huo, saudara yang baik, aku telah menemukanmu. Harley Ye tersenyum dengan air mata dan pandangan kabur. Bayi itu bukanlah Pandi Huo reinkarnasi, yang disimpulkan olehnya menggunakan teknik meramal. Meski bayinya kecil, dia mengenalinya sebagai Pandi Huo sekilas. Tanpa sadar, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan menunjuk cahaya ilahi ke mata Pandi Huo reinkarnasi. Tiba-tiba, Pandi Huo reinkarnasi dalam pelukan cendekiawan, mengedipkan matanya yang besar, hilang selama 3 atau 5 detik, dan membuka mulutnya dengan serigala melolong, persetan. Suaranya tidak masalah, dan dia hampir membuat cendekiawan itu menangis. Bahkan kakeknya, yang baru saja berlari untuk mencubit wajah kecilnya, ketakutan dan terhuyung-huyung. Ibunya menangis. Memang benar bahwa tembakan cahaya ilahi oleh Harley Ye menyegel ingatan Pandi Huo. Namun, Harley Ye tidak membuka segel Pandi Huo yang bereinkarnasi. Jarang dia menjadi manusia awam, dan dia seharusnya memiliki masa kecil yang bahagia. Adapun ingatan Pandi Huo, secara bertahap akan terbuka dengan bertambahnya usia. Sekarang Pandi Huo yang bereinkarnasi telah ditemukan. Harley Ye tidak akan terburu-buru. Senang mengetahui bahwa dia ada di sini, waktu sudah matang, aku akan membawanya pergi. Harley Ye sangat senang telah pergi, dan dia tidak bisa cukup berterima kasih kepada Yanto Zhou di dalam hatinya. Jika bukan karena teknik rahasia, dia tidak akan bisa menemukan Pandi Huo yang bereinkarnasi dengan mudah. Di tengah malam, dia berjalan ke hutan yang dalam. Dari kejauhan, ia melihat sarang burung di dahan yang kering. Seekor gagak hitam berjongkok di depan sarang, mengedipkan matanya dari waktu ke waktu, menatap telur burung di dalam sarang. Telur pecah, dan kepala kecil berbulu keluar, menatap dunia baru dengan bingung. Oke Li. Harley Ye memiliki senyum yang aneh. Siapa yang mengira bahwa Oke Li, murid dari Brady, akan bereinkarnasi menjadi seekor burung gagak. Harley Ye masih memiliki ingatan segar tentang putra Oke Li. Ini adalah pertama kalinya dia pergi ke taman rumput spiritual dengan Brady untuk mencuri rumput spiritual. Dia jatuh cinta dengan seorang murid perempuan dan terpana oleh pukulan keras Brady. Sampai hari ini,
Harley masih ingat penampilan Okili yang sekarang bereinkarnasi. Meskipun dia bukan manusia, dia juga sangat baik. Tanpa sadar, dia mengangkat tangannya lagi dan memasukkan cahaya ilahi ke dalam tubuh burung reinkarnasi, Okili, yang baru saja keluar dari telur. Di cahaya ilahi, ada kenangan tentang kehidupan sebelumnya dari Okili, yang secara bertahap akan terbuka oleh usia. Karena reinkarnasi khusus dari Okili, yang adalah seekor burung, dia tidak lupa memberkati metode rahasia dalam ingatan cahaya ilahi. Sulit untuk menemukan orang yang bereinkarnasi, tetapi dia tidak dapat ditipu oleh burung. Ini adalah kehidupan yang berbeda. Sambil tersenyum, Harley berbalik dan berjalan keluar dari hutan. Ketika waktunya tepat, dia akan menjemput Okili secara langsung. Selain pegunungan dan hutan, Harley berjalan ke hamparan pegunungan dan berhenti di depan sebuah tebing. Melihat ke kejauhan, di depan tebing, ada kuncup seukuran kuku. Itu adalah teratai salju yang baru saja bertunas. Kakak seperguruan Keliki, tetap aman. Harley tersenyum, dan air mata mengalir di matanya. Di bawah evolusi teknik meramal, dia telah menghitung bahwa kuncup teratai salju adalah pil spiritual sekte Hang Yue. Keliki, murid Freddy Su, pemilik paviliun obat spiritual, mengejutkannya bahwa dia bereinkarnasi sebagai teratai salju rumput spiritual. Tidak ada yang akan mengganggumu. Harley tersenyum dan memukul cahaya ilahi dengan jari-jarinya. Dengan mengingat kehidupan Keliki sebelumnya, dia menghilang ke dalam teratai salju. Itu akan tumbuh bersama Keliki yang bereinkarnasi dan melindunginya, agar tidak diambil pergi dan direbus sebagai obat.